Shalom. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah Tuhan yang boleh memimpin kita memasuki minggu pertama pada bulan Juni tahun 2022 saat ini. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi biarlah hati kita boleh sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa warta sepekan kegiatan gereja kita pada saat ini. Kami mengundang jemaat sekalian untuk kembali bergabung di dalam persekutuan doa yang diadakan secara online melalui Instagram Live akun GP Kris Kelapa Gading pada hari Kamis jam 7 malam. Marilah jemaat sekalian, kita bersama-sama bersatu hati berdoa dan memohon kekuatan daripada Tuhan dalam setiap permohonan kita kepadanya. Dan pada hari Sabtu, persekutuan remaja diadakan secara online pada jam 17.30 sore dan dilanjutkan juga dengan persekutuan pemuda pada jam 7 malam di hari Sabtu yang sama. Dan kembali mengundang seluruh adik-adik kita untuk datang beribadah bersekutu di dalam sekolah minggu pada hari Minggu jam 9 pagi dan ibadah raya kita pada jam 10.30 melalui akun YouTube GP Kris Kelapa Gading. Demikianlah informasi kegiatan gereja sepekan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jemaat sekalian, saya undang untuk dapat bangkit berdiri tempat Anda masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tenang di hadapan Tuhan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab Kau besar, namamu mulia. Suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar.
suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Suci, 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 suci. Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, suci. Mari jemaat sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, kembali umat-Mu datang pada saat ini di dalam penuh kerendahan hati, di dalam penuh kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu yang dicurahkan di atas Kalvari, sehingga percikan darah kudus itu boleh menguduskan dan melayakkan kami untuk datang masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, hati kami boleh terbuka di hadapan Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkaulah Allah yang menyelidiki hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami umat-Mu sekalian datang juga memohonkan pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kami. Acap kali sebagai manusia, keinginan-keinginan daging itu masih menggoda dan membelenggu kami, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan benci. Kami melakukan apa yang Tuhan tidak senangi. Ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan dari dosa-dosa kami. Dan biarlah Tuhan boleh sungguh kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi sulu dan bekal kami untuk kami kembali melangkah, untuk kami boleh kembali bangkit, untuk kami boleh kembali mengaitkan iman kami hanya kepada Engkau, batu karang yang teguh itu. Ya Tuhan, kami mohonkan belas kasihan Tuhan pada ibadah saat ini. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara sekalian, marilah kita masuk gerbang pelataran ibadah ini dengan hati yang bersyukur, membuka hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan
pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, Raja Daud memberikan penggambaran akan kasih setia Tuhan kepadanya adalah seperti seorang gembala yang dengan setia menjaga kawanan domba-dombanya. Kesetiaan Tuhan di dalam penggenapan janji-janjinya, bahkan kesetiaan Tuhan di dalam janji keselamatan kekal melalui keturunan perempuan yang telah lahir dalam rupa inkarnasi Yesus Kristus telah digenapi dan telah selesai di atas Kalvari. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya iman percaya kita juga boleh terus terpelihara sampai hari Tuhan dan waktu kita telah tiba nanti. Percayalah bahwa jika kita masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini, itu berarti bekerja dan menggenapi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau bukan saja memelihara kami, menuntun kami, tapi Engkau adalah gembala kami yang selalu menyertai perjalanan kami, domba-domba-Mu. Terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah yang pemelihara, Allah yang menggembalakan, Allah yang menuntun dan memimpin setiap langkah umat Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekali lagi. Biarkan firman Tuhan diketengahkan di tengah-tengah kami. Hati kami bagaikan tanah yang baik untuk ditaburkan dengan firman Tuhan. Biarlah bisa tumbuh dengan baik dan hidup kami juga semakin mengerti dan mengenal Tuhan. Berbicaralah karena hati kami telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah di pertengahan tahun 2022. Hari ini kita sudah memasuki bulan Juni. Dan itu artinya bahwa kita juga akan merenungkan satu tema bulanan yang berbeda. Hari ini tema bulanan kita untuk bulan Juni adalah God Shepherd atau God is my shepherd, ya. Tuhan adalah gembalaku, atau penggembalaan Tuhan atas kita. Nah, tema ini kita akan pecah di dalam 4 minggu berturut-turut. Pertama, kita akan melihat apa artinya daripada Tuhan adalah gembalaku, atau penggembalaan Tuhan itu apa. Nanti minggu kedua kita akan lihat tujuan penggembalaan Tuhan itu apa. Di minggu ketiga kita akan melihat bentuk-bentuk penggembalaan Tuhan atas kita. Dan nanti minggu yang terakhir di bulan Juni kita akan merenungkan prinsip hidup dalam penggembalaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus apa pengertian dari gembala atau penggembalaan. Mari kita lihat apa saja pengertian ini di dalam Alkitab. Saya membaginya dalam 2 poin saja. Yang pertama, kita akan melihat pengertian gembala atau penggembalaan secara umum. Dan nanti yang kedua, kita akan lihat pengertian gembala atau penggembalaan di dalam konteks teologi Kristen. Nah, mari kita lihat yang pertama, pengertian gembala atau penggembalaan secara umum. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari Alkitab,
ternyata istilah gembala dan penggembalaan itu juga memiliki arti secara umum, ya, arti secara umum. Paling tidak ada dua pengertian di sini atau dua kata itu dapat diartikan secara berbeda seperti ini. Yang pertama adalah kata gembala. Gembala secara umum artinya adalah orang-orang yang bekerja, yang berprofesi, yang bertugas menggembalakan ternak seperti kambing, domba, lembu dan sebagainya. Jadi menunjuk kepada orangnya. Sedangkan penggembalaan artinya adalah secara umum adalah proses atau cara atau perbuatan menggembalakan ternak, kambing, domba, lembu dan sebagainya. Jadi gembala dan penggembalaan secara umum dimengerti sesuatu yang sudah sangat familiar di dalam telinga kita atau pemahaman kita. Jadi gembala menunjuk kepada orang yang menggembalakan ternak, sedangkan penggembalaan berbicara tentang proses, cara dan perbuatan dari menggembalakan. Nah, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan pengertian dua kata tadi. Baik gembala maupun penggembalaan. Ada begitu banyak di dalam Perjanjian Lama. Misalnya Kejadian pasal 4 ayat 2 menyebutkan Kain dan Habel memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kain berprofesi sebagai seorang petani, sedangkan Habel berprofesi sebagai seorang gembala. Saya bacakan di dalam Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jelas sekali, yang satu jadi petani, yang satu menjadi gembala domba. Kemudian Kejadian 29 ayat 9. Di situ menyebutkan juga bahwa Rahel juga disebut sebagai seorang gembala. Dia adalah seorang yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Saya bacakan, selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Jadi Rahel yang bakal menjadi istri daripada Yakub nanti, sebelum dia menikah dengan Yakub, ketika terjadi perjumpaan dengan Yakub di dekat sumur, Rahel ya itu datang menggembalakan kambing domba ayahnya. Ya, menarik ya. Kemudian yang ketiga, Kejadian 30 ayat 31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Jadi di dalam ayat ini Yakub juga disebut seorang gembala. Dan dia menggembalakan kambing domba ayahnya, kambing domba mertuanya, yaitu Laban. Dan itu suatu hal yang biasa sekali. Jadi kata gembala, penggembalaan ini menunjuk kepada orang yang bekerja sebagai tukang gembala domba, tukang gembala ternak, dan yang menggembalakannya siang dan malam, setiap hari. Kemudian Keluaran 3 ayat 1. Di situ menyebutkan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro mertuanya. Jadi dalam ayat ini juga menyebutkan bahwa Musa pun disebut seorang gembala yang menggembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Yitro. Ya, Yitro. Lalu kita lihat lebih jauh, 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Di dalam 1 Samuel 17-15 ini menyebutkan bahwa Daud pun yang nanti akan jadi raja, sebelum dia jadi raja, dia adalah seorang gembala domba, gembala ternak, yang setiap hari menggembalakan kambing domba ayahnya. Luar biasa ya. Jadi dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu penting,
yang berprofesi, yang bertugas, yang bekerja sebagai seorang gembala, yang biasa mengembalakan kambing, domba, lembu, dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar tentang pengertian tentang gembala dan penggembalaan, maka jelas sekali di dalam budaya orang Yahudi, di dalam budaya orang Timur Tengah, bahkan di dalam budaya dunia kuno di zaman Abraham sekalipun, pekerjaan sebagai gembala dan menggembalakan itu adalah pekerjaan orang-orang yang bekerja sebagai gembala domba dan ternak. Jadi ini pengertian dalam perjanjian lama. Lalu kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ternyata kata gembala, penggembalaan secara umum juga sering kita temukan di dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Lukas 2 ayat 8 dan 15. Saya baca untuk kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi dalam perjanjian baru pun kita masih bisa menemukan pengertian secara umum tentang gembala dan penggembalaan. Sekali lagi itu menunjuk kepada orang-orang yang bekerja sebagai seorang gembala ternak, menunjuk kepada suatu pekerjaan menggembalakan kambing domba. Nah, kesimpulannya adalah begini. Kita sudah melihat bahwa secara umum, di dalam pengertian secara umum, gembala dan penggembalaan itu Alkitab banyak mencatatnya. Ya, semuanya berkaitan dengan pekerjaan seorang gembala ternak, gembala kambing domba dan lembu dan sebagainya. Ini pengertian secara umum. Ya. Nah, sekarang kita melihat poin yang kedua. Pengertian gembala atau penggembalaan dalam konteks teologi Kristen. Saudara, setelah saya membaca bagian konteks bagian Kristen ini, ada satu hal yang menarik ya untuk diperhatikan dalam seluruh Alkitab. Bahwa kata gembala dan penggembalaan atau menggembalakan terjadi suatu pergeseran makna, pergeseran arti. Kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru secara umum pengertian gembala, penggembalaan, menggembalakan itu menunjuk kepada orang yang menggembalakan kambing domba, kepada kegiatan menggembalakan kambing domba, lembu atau ternak. Begitu masuk dalam pengertian konteks teologi Kristen, terjadi suatu pergeseran makna. Bahwa yang dimaksud dengan gembala, penggembalaan atau menggembalakan itu sudah tidak lagi dalam arti yang umum tadi. Sekarang sudah terjadi suatu pergeseran makna, pergeseran arti yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah pergeseran maknanya apa? Pergeseran artinya apa? Yang pertama, jika kata gembala dulu menunjukkan kepada orang yang bekerja sebagai gembala ternak, sekarang kata gembala itu dimaksudkan kepada Allah sendiri. Ini pergeserannya. Bayangkan gembala ternak yang biasa dimengerti, sekarang yang disebut gembala sekarang itu adalah Allah sendiri. Luar biasa. Yang kedua, jika dulu ya kata menggembalakan domba itu menunjuk kepada proses cara atau perbuatan menggembalakan kawanan ternak. Sekarang menggembalakan domba itu artinya menggembalakan umat Tuhan. Menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini dua hal yang akhirnya berbeda. Ya, jadi kita melihat satu pergeseran yang sangat tajam, yang pengertian umum dengan pengertian dalam konteks teologi Kristen. Nah, coba kita lihat bukti-buktinya di dalam Alkitab. Misalnya dalam perjanjian lama, Kejadian 48 ayat 15 berkata demikian. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah.
Allah itu sebagai Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Menarik sekali Kejadian 48 ayat 15 ini. Di sini Yakub menyebutkan bahwa Allah telah menjadi gembalanya, gembala Yakub sepanjang hidupnya sampai sekarang, katanya waktu dia bicara dengan Yusuf anaknya. Luar biasa. Jadi siapa yang gembala sekarang bukan lagi gembala ternak. Ini bergeser makna kepada Tuhan adalah gembala. Kemudian Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11 berkata demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara-saudara, Yesaya menyebutkan di dalam ayat ini, dia mengumpamakan bahwa Tuhan seperti gembala. Dan dia adalah gembala atas umatnya. Ya, Tuhan digambarkan sebagai seorang gembala yang sangat baik di sini. Dikatakan bahwa dia menghimpun umatnya dengan tangannya. Anak-anak dombanya di pangkunya, artinya umat Tuhan di pangkunya. Induk-induk dombanya, artinya orang-orang tua dari umat Tuhan pun juga dituntunnya dengan hati-hati. Ini melukiskan betapa Allah menjadi gembala yang baik bagi umatnya. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur 23 ayat 1. Satu ayat yang sering kita dengar hari-hari ini. Yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah perkataan Daud. Nah, saudara-saudara, kita ketahui Daud sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang gembala. Tadi saya sebutkan di pengertian umum yang pertama, bahwa Daud pun adalah pernah bekerja sebagai seorang gembala ternak. Jadi dia punya pengalaman dan latar belakang seorang gembala. Ya, seorang gembala kambing domba dan lembu dan sebagainya. Dan itu tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Daud berkata dan bersaksi di situ. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkapnya janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wow, Daud pernah menjadi seorang gembala domba yang dengan kekuatannya melindungi domba-dombanya dengan luar biasa dari binatang-binatang buas. Dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, dia sudah biasa menghajar singa, menghajar beruang yang mau menerkam singa. Bahkan dia membunuh binatang-binatang yang ganas itu. Nah, saudara-saudara, latar belakang Daud sebagai seorang gembala domba ini yang pernah menggembalakan ternak ini, lalu dia kaitkan dengan sifat Tuhan yang juga sebagai gembala atas umatnya. Maka dari sinilah lahir konsep teologi dari Daud tentang Tuhan adalah gembalaku. Jadi kalau Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, itu dia kaitkan dengan masa lalunya, dengan latar belakangnya sebagai seorang yang pernah bekerja sebagai gembala domba. Dan kaitan latar belakang ini dengan pengalamannya dengan Tuhan menjadi suatu konsep teologi bagi Daud. Tuhan adalah gembalaku. Jadi seandainya Daud tidak ada latar belakang ini, seandainya Daud tidak pernah punya pengalaman jadi seorang gembala, mungkin dia tidak akan pernah menulis Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Tapi semua dalam kedaulatan Tuhan dan anugerah umum, melalui pengalaman dia menjadi seorang gembala, dikaitkan dengan sifat Tuhan yang menggembalakan. Akhirnya Daud punya konsep teologi, Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, kita
percaya bahwa Tuhan gembala kita hari ini, itu karena memang Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah gembala. Dan pengalaman tokoh-tokoh Alkitab telah menunjukkan hal ini. Nah, itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dalam perjanjian baru? Kita akan lihat pengertian gembala dan penggembalaan atau menggembalakan di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru, pergeseran makna tentang gembala, menggembalakan atau penggembalaan ini juga semakin tajam, semakin terlihat jelas, saudara-saudara. Yang disebut gembala di dalam perjanjian baru itu tidak hanya Tuhan Allah saja, tetapi juga yang disebut sebagai gembala dalam perjanjian baru adalah Kristus sendiri. Bahkan nanti kita akan lihat ya, tidak hanya Kristus saja, bahkan para muridnya, para rasulnya juga disebut sebagai gembala, ya, untuk menggembalakan umat Tuhan. Dan turunan dari itu juga sampai kepada para hamba Tuhan, para pendeta juga disebut sebagai gembala. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana dengan makna atau pengertian tentang menggembalakan domba? Kalau kita belajar tentang menggembalakan domba, pengertiannya ternyata masih sama. Ya, pergeserannya hanyalah gembala domba atau menggembalakan domba di dalam perjanjian baru juga sama seperti dalam perjanjian lama, bahwa yang dimaksudkan dengan menggembalakan domba dalam perjanjian baru adalah menggembalakan umat Tuhan, menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Nah, bahkan di dalam perkembangan selanjutnya, saudara-saudara, gembala atau penggembalaan akhirnya menjadi satu disiplin ilmu dalam teologi Kristen. Sehingga kalau kita kuliah di dalam sekolah Alkitab, kita akan belajar mata kuliah khusus tentang pastoral istilahnya. Bahkan ada jurusan pastoral atau tentang pastoral. Ini bicara tentang fungsi daripada kata-kata yang kita bicarakan ini, saudara. Jadi jelas sekali bahwa istilah gembala dan atau penggembalaan itu dikenakan kepada status atau profesi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ya, yang dan jemaat diumpamakan seperti domba-domba. Nah, mari kita lihat beberapa ayat dalam perjanjian baru yang mencatat perubahan makna dan pergeseran makna tadi. Yang pertama, Yohanes 10 ayat 11. Ya, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di ayat ini Yesus menyebutkan dirinya adalah gembala yang baik. Jadi kalau Kristus gembala yang baik, yang lain tidak sesempurna Kristus. Ya. Kenapa? Dia katakan perbedaannya adalah Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita bersyukur punya gembala agung seperti Kristus. Lalu Ibrani 13 ayat 20 menyebutkan, ya, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Wow, jelas sekali. Di ayat ini menyebutkan bahwa Yesus adalah gembala agung kita. Nah, kalau ada gembala agung berarti ada gembala-gembala kecil di bawah dia atau gembala-gembala biasa. Ya, nanti kita akan lihat siapa gembala-gembala biasa. Kemudian Wahyu 7 ayat 17 masih berkaitan dengan Kristus adalah gembala. Di situ dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Luar biasa. Ini masih menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang yang menggembalakan umat Tuhan dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Luar biasa, saudara. Lalu Matius 9 ayat 16. Ya, nah ini mulai berubah nih. Ini arahnya menjelaskan kepada domba-domba. Siapa domba-domba? Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Jadi dalam ayat ini Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Jadi dia melihat umat Tuhan, orang-orang percaya itu seperti domba-domba di tangannya. Kalau dia lihat orang-orang yang tercerai-berai, maka dia melihat mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala. Ya. Kalau yang bergembala tentu dia rombongan gitu ya, pindah suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau dombanya tercerai-berai, berarti pasti tidak ada gembalanya. Itu ya kalau menurut konsep ini. Lalu Yohanes 21 ayat 15. Yesus menyuruh Petrus menggembalakan domba-dombanya. Nah, ini mulai bergeser. Ya, kalau Yesus juga disebut tadi gembala agung, maka murid-muridnya, orang-orang yang terpanggil sebagai hamba Tuhan juga disebut gembala-gembala. Nah, tentu mereka gembala-gembala biasa, tapi gembala agungnya adalah Kristus. Nah, di sini satu peristiwa Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dia ucapkan kalimat yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dari 3 kali perkataan kalimat Yesus ini menunjukkan bahwa tidak hanya Kristus saja yang memiliki label sebagai gembala, tetapi murid-muridnya, para rasul, bahkan hamba Tuhan sampai hari ini, para pendeta, para penginjil, mereka adalah gembala-gembala yang biasa, gembala-gembala manusia yang berada di bawah gembala agung. Ya, jelas sekali. Sekarang kita lihat 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Di sini Yesus memerintahkan semua muridnya, semua rasulnya, semua hamba Tuhan, termasuk pendeta, untuk menggembalakan umatnya dengan baik. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi karena pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wow, saudara, ini adalah perkataan Kristus yang bersifat penutup. Dia meneguhkan bahwa semua murid-muridnya, semua orang-orang yang terpanggil untuk melayani adalah gembala bagi Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka untuk melangsungkan pelayanan penggembalaan itu. Tapi adapun Kristus yang adalah gembala agung, menjadi pemimpin utama bagi semua gembala yang ada di dunia ini. Nah, dari semua pengertian ini saudara-saudara, kata gembala atau penggembalaan atau menggembalakan, kita dapat simpulkan dalam beberapa hal. Pertama, Tuhan adalah gembala atas kita, ya, dan kita adalah domba gembalaannya. Jadi yakinlah Tuhan adalah gembalamu dan engkau adalah domba-dombanya. Yang kedua, Ia akan selalu menuntun, menjaga, memelihara kita, merawat dan memberi makan kita dalam segala keadaan. Sebagai seorang gembala, dia bertanggung jawab melindungi, menjaga, merawat, membalut luka, ya, menghibur, menguatkan, ya, kaki-kaki daripada domba yang lemah, dia akan kuatkan dengan caranya. Dia akan membimbing mereka kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, sehingga domba-dombanya bisa makan, bisa sejahtera, bisa terpelihara. Karena gembala bertanggung jawab atas kehidupan domba. Dan itu adalah Allah kita. Yang ketiga, Yesus diberi gelar Gembala Agung atas umatnya. Dan Gembala Agung membawahi banyak gembala-gembala yang lain. Yaitu semua para rasul, para murid, dan para hamba Tuhan sampai hari ini. Dan pekerjaan gembala dan menggembalakan terus berlangsung seperti yang Tuhan mau atas setiap umat pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan pengertian God's sifat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah gembala kami.
Kami boleh belajar dari firman Tuhan dengan rendah hati bahwa kami adalah domba-domba Allah yang mesti ikut Sang Gembala kami. Tuhan berkati agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Ajar kami menjadi domba-domba yang taat dan selalu mengikuti Sang Gembala Agung. Dan ajar kami juga untuk mengikuti Engkau dengan setia, ya Tuhan. Gembalakanlah hidup kami ini, sebab tanpa penggembalaan-Mu kami tidak mungkin melangkahkan kaki kami dengan baik dan benar. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu dan kami semua melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersyukur dan memberikan respons iman kita akan perkataan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh hamba-Nya pada hari ini. Seringkali di dalam pemikiran dan keterbatasan kita sebagai manusia yang fana ini, kita merasa bahwa Tuhan sedang diam dan tidak melakukan apapun untuk menolong kita. Namun saudara sekalian, justru di dalam keheningan dan tinggal tenang, disitulah Tuhan sedang bekerja. Tangan-Nya sedang menopang kita supaya kita dimampukan untuk melewati semua hal yang terjadi. Hanya karena anugerah Tuhan yang selalu sediakan bagi kita kekuatan iman untuk melangkah maju di dalam dan bersama Tuhan. Sebab Kristuslah batu karang kita. Grace alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise
provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Marilah saudara sekalian, kita bangkit dari tempat kita masing-masing. Kita kembali akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, marilah kita mengembalikan segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan kepada Allah Bapa Tritunggal yang memang layak untuk menerimanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai domba-domba Allah yang digembalakan oleh Sang Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Silakan duduk dan saat teduh, dan sampai bertemu minggu yang akan datang.